Tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan pelan-pelan. Katakan dalam hati, saya kuat, saya tidak kalah dari takdir. Saya adalah penentu jalan hidup saya sendiri. Sekarang bayangkan, dua kekuatan besar dari langit Jawa sedang bertemu. Dua energi yang sejak zaman leluhur dikenal sebagai simbol kekuatan dan keseimbangan. Inilah pertarungan takdir antara weton pon dan weton pahing. Dua weton yang punya daya pukul, daya tarik, dan jalan hidup yang sangat berbeda. Pertanyaannya, kalau dua takdir ini beradu, siapa yang akan menang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua jiwa-jiwa hebat yang hari ini kembali menyimak. Selamat datang di channel Khodam Sejati, tempat kita belajar membaca tanda, mengurai makna hidup, dan menyelami rahasia takdir melalui warisan leluhur Jawa. Di sini kita tidak sekadar bicara weton, tapi kita menggali arti kehidupan. Sebelum kita masuk ke dalam inti pertarungan energi pon dan pahing, jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan cara klik tombol like kalau kamu suka konten mistik dan budaya Jawa. Tinggalkan komen tentang wetonmu atau pengalaman hidupmu. Dan tentu saja tekan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Khodam Sejati. 1. Konsep takdir dan weton. Dalam budaya Jawa, weton bukan sekadar tanggal lahir. Weton adalah tanda energi, pancaran karakter dan jalan hidup yang menyertai seseorang sejak ia lahir ke dunia. Leluhur kita percaya hari lahir dan pasaran Jawa punya vibrasi yang membentuk bagaimana seseorang merespons hidup. Cara berpikirnya, caranya menghadapi cobaan dan potensi rezeki maupun ujian yang datang. Tapi ingat baik-baik, takdir bukan kutukan. Takdir adalah peta jalan. Dan kita manusialah yang menentukan kemana kita akan melangkah. Nah, dalam peta jalan ini ada dua weton yang sering disebut sebagai energi besar, pon dan pahing. Keduanya punya peran besar dalam dunia spiritual Jawa. Mari kita kulik satu persatu. 2. Profil weton pon. Pon adalah simbol kekuatan langsung. Orang-orang yang lahir di weton pon dikenal punya keberanian yang tinggi. Mereka adalah tipe pejuang, bukan penonton. Kalau ada tantangan, mereka tidak mundur, justru maju lebih dulu. Energi pon itu seperti api, panas, cepat dan menyala. Dalam kehidupan nyata, orang pon sering jadi orang yang punya magnet kuat. Aura mereka mudah menarik peluang, sekaligus membuat orang lain segan. Mereka cepat mengambil keputusan, bahkan saat orang lain masih bimbang. Inilah salah satu keunggulan besar pon. Namun, api juga punya sisi lain. Orang pon kadang terlalu terburu-buru. Mereka impulsif, kurang sabar, dan sulit menerima kekalahan. Kalau tidak mampu mengendalikan emosinya, kekuatan ini bisa berbalik jadi kelemahan yang menghancurkan dirinya sendiri. 3. Profil weton pahing. Berbeda dengan pon, pahing bukan api, melainkan air tenang yang dalam. Orang pahing dikenal bijak, sabar, dan peka terhadap getaran energi halus. Mereka punya kepekaan batin yang tinggi dan kemampuan membaca situasi dengan jernih. Kalau pon adalah penyerang, maka pahing adalah perencana. Mereka tenang, cermat, dan seringkali menang karena tidak gegabah. Kekuatan terbesar mereka terletak pada intuisi dan ketenangan dalam menghadapi badai. Tapi air juga bisa diam terlalu lama. Kadang orang pahing terlalu lama berpikir, terlalu hati-hati, sehingga kesempatan emas lewat begitu saja. Mereka juga mudah terbawa perasaan kalau tidak belajar menyeimbangkan logika dan emosi. 4. Arena pertarungan takdir.
Sekarang, bayangkan Pon dan Pahing bertemu di persimpangan takdir. Dua energi besar, satu panas menyala, satu tenang mengalir. Arena pertama, aksi cepat dan ketegasan. Dalam situasi yang butuh keputusan cepat, Pon jelas lebih unggul. Mereka bertindak tanpa ragu. Energi Pon cocok untuk kondisi darurat, kompetisi, dan perjuangan keras. Pahing dalam arena ini sering kalah langkah karena cenderung berhitung dulu sebelum bergerak. Arena kedua, ketahanan dan strategi. Tapi kalau pertarungan berlangsung panjang, Pahing mulai mengambil alih. Orang Pon sering kehabisan energi karena gaya mereka frontal dan terburu-buru. Sedangkan Pahing, seperti air, terus mengalir dan mencari celah. Lambat tapi pasti. Arena ketiga, dunia spiritual dan energi halus. Di sini, Pahing punya keunggulan. Mereka lebih mudah menangkap tanda-tanda halus, lebih peka terhadap getaran semesta, sedangkan Pon kuat di dunia nyata, di langkah dan tindakan nyata. 5. Narasi dramatik duel Pon versus Pahing. Di malam sunyi, di sebuah persimpangan takdir, dua bayangan berdiri. Yang satu menyala bagai api membara, dialah Pon. Yang satu tenang seperti aliran sungai malam. Dialah Pahing. Pon berkata lantang, "Aku akan menaklukkan dunia dengan langkah kakiku." Pahing tersenyum, "Dan aku akan menundukkan dunia dengan kesabaran hatiku." Mereka bukan berkelahi dengan pedang, tapi dengan waktu. Pon berlari cepat menyambar semua peluang. Pahing berjalan perlahan, tapi pasti. Waktu berlalu. Saat Pon mulai lelah, Pahing baru saja sampai di puncak perjalanannya. Tapi di sisi lain, saat peluang datang tiba-tiba, Ponlah yang lebih dulu memetiknya. Dari duel ini, kita belajar bukan siapa yang menang, tapi siapa yang lebih selaras dengan jalannya. Takdir bukan kompetisi, tapi harmoni. 6. Kesimpulan dan afirmasi. Jadi, setelah kita menyusuri jejak energi dari Pon dan Pahing, setelah kita melihat bagaimana api dan air saling berhadapan dalam panggung takdir, ada satu hal penting yang harus kamu pahami. Tidak ada takdir yang benar-benar lebih kuat dari yang lain. Tidak ada weton yang lebih unggul atau lebih rendah. Yang ada hanyalah energi yang berbeda jalannya. Pon lahir dengan keberanian. Ia seperti api, menyala terang, membakar segala keraguan, dan membuka jalan dengan cepat. Ia melangkah tanpa banyak berpikir, karena jiwanya memang ditakdirkan untuk bergerak duluan. Dalam kehidupan nyata, orang-orang Pon sering menjadi sosok yang mengguncang keadaan, memecah kebuntuan, dan membawa perubahan. Mereka seperti petir, cepat, menyambar, dan meninggalkan jejak besar. Sementara itu, Pahing lahir dengan kebijaksanaan. Ia seperti air, tenang, mengalir, menyusup ke celah-celah kehidupan dengan kelembutan namun kekuatan besar. Orang Pahing bukan tipe yang terburu-buru. Mereka membaca, mendengar, dan merasakan lebih dalam sebelum mengambil langkah. Dalam kehidupan nyata, mereka sering menjadi sosok yang menenangkan keadaan, memperbaiki yang rusak, dan menuntun arus ke arah yang lebih seimbang. Maka pertanyaannya bukan lagi, siapa yang menang? Pertanyaannya adalah, bagaimana kamu menggunakan energi itu dalam perjalanan hidupmu? Kalau kamu Pon, belajarlah sedikit dari ketenangan Pahing. Api yang terlalu menyala bisa membakar diri sendiri. Tapi api yang dijaga dengan kesabaran bisa menghangatkan semua orang di sekitarmu. Kalau kamu Pahing, belajarlah sedikit dari keberanian Pon. Air yang terlalu tenang bisa kehilangan arah. Tapi air yang digerakkan dengan keyakinan bisa menjadi sungai besar yang menghidupi banyak kehidupan. Ingat, dalam kehidupan takdir bukan perlombaan. Takdir adalah peta perjalanan. Kita semua diberikan bekal energi yang berbeda agar dunia ini seimbang. Ada yang berlari di depan, ada yang menjaga di belakang,
ada yang menyala terang, ada yang menenangkan arus. Keduanya saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Dan sekarang, sebelum kamu melangkah lagi ke dalam hidupmu, izinkan aku menuntunmu dalam afirmasi kecil, kata-kata yang sederhana tapi punya getaran besar jika kamu ucapkan dengan sepenuh hati. Tarik napas dalam-dalam, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan. Rasakan energi dalam dirimu. Rasakan bahwa kamu tidak kecil, tidak lemah. Kamu punya kekuatan yang diberikan langsung sejak lahir. Ucapkan dalam hatimu, atau kalau kamu berani, ucapkan dengan suara lirih. Saya tidak dikuasai takdir. Saya berjalan bersama takdir. Saya bukan korban waktu, saya adalah pelukis jalan hidup saya sendiri. Energi kelahiran saya bukan beban, tapi kekuatan. Saya menerima keberanian PON dalam diri saya. Saya menerima ketenangan pahing dalam jiwa saya. Saya tidak perlu memilih satu sisi, karena keduanya hidup dalam diri saya. Saya kuat. Saya berharga. Saya layak. Biarkan kalimat itu menggema di dalam dadamu. Karena sesungguhnya semua weton, PON, pahing, atau apapun itu hanyalah pintu. Pintu menuju pengenalan jati dirimu sendiri. Yang menentukan langkah adalah kamu. Yang menentukan hasil adalah keputusan dan keberanianmu untuk terus berjalan. Jadi jangan pernah membanggakan wetonmu secara berlebihan, tapi jangan juga meremehkannya. Kenali, pahami, lalu gunakan energinya untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih terang. Ingat pesan ini, takdir tidak bisa dikalahkan, tapi bisa dijinakkan. Energi tidak bisa dipatahkan, tapi bisa diarahkan. Dan hidup tidak harus dimenangkan dari orang lain, cukup dari dirimu sendiri. Dari lubuk hati yang terdalam, jadilah manusia yang selaras dengan takdirmu. Jadilah cahaya yang menuntun langkahmu sendiri. Saudara-saudaraku, Kodam Sejati, kita telah tiba di akhir perjalanan pembahasan malam ini. Saat api PON dan air pahing sudah berhenti saling menyala, yang tersisa hanyalah keheningan. Keheningan yang menyimpan pelajaran besar. Pertarungan takdir bukan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Bukan tentang siapa yang lebih tinggi atau lebih rendah. Tapi tentang bagaimana kita bisa belajar dari energi yang sudah Tuhan titipkan sejak pertama kali kita dilahirkan ke dunia ini. Setiap weton membawa pesan PON, membawa pesan tentang keberanian, ketegasan, dan kekuatan untuk maju melawan keraguan. Pahing membawa pesan tentang ketenangan, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk bertahan saat badai datang. Dan kehidupan sejati tidak selalu dimenangkan oleh yang paling berani atau yang paling tenang, tapi oleh mereka yang mampu menyelaraskan keduanya. Jangan pernah salah paham terhadap takdir. Takdir bukan belenggu. Takdir bukan penjara. Takdir adalah jalan panjang dan kita adalah pejalannya. Leluhur kita tidak menurunkan pengetahuan tentang weton untuk membuat kita takut, melainkan untuk membuat kita sadar. Supaya kita tahu siapa diri kita, dari mana kita melangkah, dan kemana kita akan pulang. Kalau hari ini kamu merasa hidupmu berat, seakan takdir sedang melawanmu, berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan sadari satu hal. Kamu tidak sedang melawan takdir. Kamu hanya sedang belajar untuk menyeimbangkan dirimu dengan jalan yang sudah terbentang di depan. Kalau kamu PON, belajarlah menenangkan api dalam dadamu. Kalau kamu pahing, belajarlah menyalakan nyala dalam jiwamu. Karena keseimbangan itulah kekuatan sejati. Malam ini aku ingin kamu pulang dari video ini bukan hanya dengan pengetahuan, tapi dengan ketenangan, dengan hati yang lebih lapang, dengan pikiran yang lebih sadar bahwa kamu tidak sendirian. Energi wetonmu bukan sekadar angka dalam kalender Jawa.
Ia adalah tanda bahwa kamu memiliki makna dan kekuatan yang unik di dunia ini. Sebelum kita berpisah, izinkan aku menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam. Terima kasih karena kamu sudah menyimak hingga akhir. Terima kasih karena kamu telah membuka hatimu, membiarkan kata-kata ini menyentuh ruang terdalam dalam jiwamu. Semoga setiap kalimat yang kamu dengar malam ini menjadi pengingat saat langkahmu mulai goyah, saat semangatmu mulai redup, atau saat kamu lupa betapa berharganya dirimu. Dan sekarang, mari kita tutup pertemuan ini dengan salam dari hati. Untuk kamu yang sedang berjalan dalam kesunyian, semoga hatimu selalu menemukan arah. Untuk kamu yang sedang bertarung dalam diam, semoga langkahmu selalu diberi cahaya. Untuk kamu yang lahir dengan takdir pon, pahing, atau weton apapun, semoga kamu mengerti. Kamu tidak pernah sendirian. Teruslah berjalan, teruslah bertumbuh, teruslah percaya bahwa takdirmu bukan musuhmu tapi sahabat sejatimu dalam perjalanan panjang ini. Dan saat kamu mulai ragu, ingatlah takdir hanya kuat jika kamu menyerah. Tapi jika kamu berdiri tegak, maka kamulah yang menjadi penguasa atas jalan hidupmu sendiri. Terima kasih telah menyimak dan membersamai perjalanan ini bersama Khodam Sejati. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar, tekan tombol suka, dan bergabung bersama keluarga besar Khodam Sejati agar energi kebaikan ini terus menyebar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dari hati yang tulus, aku ucapkan salam cahaya untuk langkahmu, salam damai untuk hatimu, dan salam takdir untuk kehidupanmu. Semoga Tuhan meridhoi setiap langkah kecilmu, semoga semesta merangkulmu dengan cinta, dan semoga takdirmu berjalan dengan terang dan keberanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.